Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teori antrian dari mata kuliah Riset Operasional 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ada Binia Trianora dengan NPM 003. Yang kedua ada Giza Syafazia Ahya dengan NPM 023. Dan saya sendiri, Maisa Alia Putri dengan NPM 029. Mulai dengan definisi. Teori antrian sendiri dikembangkan pertama kali oleh Agner Kraup Erlang pada tahun 1909 yang artinya adalah garis tunggu pelanggan yang membutuhkan layanan dari satu atau lebih fasilitas layanan. Hal ini ditimbulkan karena adanya kebutuhan layanan yang melebihi kapasitas fasilitas pelayanan. Selanjutnya, eh, kenapa teori antrian ini penting di riset operasional? Karena yang pertama itu efisiensi layanan, mengurangi waktu tunggu pelayanan. Jadi dengan adanya teori antrian ini, waktu yang diperlukan itu lebih efisien. Selanjutnya ada optimalisasi biaya, mengurangi biaya operasional dengan penyesuaian kapasitas layanan. Yang artinya tuh jadi dengan adanya teori ini kita bisa menyesuaikan budget, tidak harus membuang banyak-banyak biaya eh, untuk pelayanannya. Selanjutnya ada aplikasinya yang luas, jadi teori antrian sendiri digunakan di bank, transportasi, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Untuk jenis-jenis sistem antrian untuk notasi Kendall biasanya disimbolkan dengan A, B, C, D, E, dan F. Untuk A adalah distribusi waktu antar kedatangan dan untuk M ini adalah poison yang artinya yang menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson atau eksponensial yang artinya kedatangan pelanggan dianggap acak dan terjadi pada laju konstan rata-rata. Kemudian dia adalah deterministik, yaitu menunjukkan bahwa waktu layanan bersifat deterministik atau tetap yang setiap pelanggan akan dilayani dalam waktu yang sama dan pasti tanpa variasi. Kemudian untuk G adalah umum yang menunjukkan aturan atau pola yang bersifat umum untuk aspek-aspek lain, seperti distribusi waktu layanan yang tidak terikat pada jenis tertentu. Untuk G ini memberikan fleksibilitas dalam mendefinisikan aturan tambahan dalam sistem tersebut. Kemudian untuk B adalah distribusi waktu layanan, C adalah jumlah fasilitas layanan, D adalah disiplin antrian, contohnya seperti FIFO, LIFO, dan PS. Kemudian E adalah ukuran populasi sumber daya, dan F adalah kapasitas maksimum sistem. Untuk contoh modelnya itu ada MM1 dan juga ada MMC. Untuk MM1 ini itu menunjukkan sebuah sistem antrian dengan satu pelayanan, yaitu M-nya itu Markovian. Dengan M pertama berarti distribusi Poisson, dan M kedua distribusi waktu layanan, dan satu artinya hanya satu pelayan. Kemudian untuk MMC menunjukkan sebuah sistem antrian dengan beberapa pelayanan dengan C yang artinya jumlah pelayanan pada sistem tersebut. Lalu ada komponen utama. Yang pertama itu adalah tingkat kedatangan yang ditandai dengan lambda, yaitu rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu biasanya mengikuti distribusi Poisson. Contohnya 20 pelanggan per jam. Lalu ada tingkat pelayanan yang dikenal sebagai mu, yaitu rata-rata jumlah pelanggan yang bisa dilayani per satuan waktu sering mengikuti distribusi eksponensial, contohnya 30 pelanggan per jam. Lalu ada waktu tunggu dan waktu dalam sistem. Waktu tunggu atau wait queue yaitu rata-rata waktu pelanggan menunggu dalam antrian. Waktu dalam sistem atau WS, total waktu yang dihabiskan dalam sistem antrian plus pelayanan. Lalu ada panjang antrian dan jumlah pelanggan dalam sistem pelanggan dalam antrian atau disebut juga dengan LQ. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu. Pelanggan dalam sistem atau LS, total rata-rata pelanggan dalam antrian dan dalam pelayanan. Dan terakhir ada tingkat intensitas atau RO atau P. Tingkat kesibukan fasilitas dihitung dengan P sama dengan lambda dibagi mu. Jika P mendekati 1, fasilitas sangat sibuk. Berikutnya, untuk sistem yang mengatur urutan pelayanan pelanggan dalam antrian, itu disebut disiplin antrian. Yang pertama ada FS.
FCFS atau FIFO, yaitu pelayanan berdasarkan urutan kedatangan. Jadi orang pertama yang datang maka akan dilayani pertama kali. Kemudian ada LCFS atau LIFO, yaitu pelayanan berdasarkan urutan terakhir. Jadi orang yang terakhir datang maka itu orang pertama yang bakal dilayani. Kemudian ada Zero, yaitu pelayanan dilakukan secara acak sehingga tidak melihat urutan kedatangannya. Dan terakhir ada P berdasarkan prioritas, sehingga pelanggan yang memiliki prioritas lebih tinggi maka akan dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya ada struktur sistem, parameter, dan rumus dasar dari teori antrian ini. Jadi yang pertama ada struktur sistem, yaitu single channel, single phase. Jadi itu tuh satu pelayanan, satu fase pelayanan juga. Jadi di struktur yang ini tuh satu kelompok. Yang kedua ada multi channel single phase, itu beberapa pelayanan di satu fase pelayanan. Jadi di antrian itu ada banyak pelayanan dan itu meliputi satu fase pelayanan yang sama. Selanjutnya ada single channel multi phase atau satu pelayanan beberapa fase pelayanan. Jadi satu pelayanan itu bisa eh, bisa melayani beberapa fase. Dan selanjutnya ada multi channel multi phase atau beberapa pelayanan dan beberapa fase. Jadi ada banyak pelayanan dan banyak juga fasenya. Selanjutnya ada parameter dan rumus dasarnya. Yang pertama ada intensitas fasilitas atau P, itu rumusnya P sama dengan lambda per mu. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau LS, itu rumusnya LS sama dengan lambda per mu dikurang lambda. Selanjutnya ada jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian yang dilambangkan dengan LQ. Selanjutnya ada waktu rata-rata dalam sistem atau WS dan waktu rata-rata dalam antrian yang dilambangkan dengan WQ. Lalu untuk contoh aplikasinya ada perbankan, yaitu optimasi jumlah teller untuk meminimalkan waktu tunggu nasabah. Lalu ada rumah sakit, pengaturan prioritas pasien di UGD. Lalu ada pengaturan lalu lintas sistem antrian di lampu merah untuk mengurangi kemacetan. Lalu ada studi kasus. Contohnya adalah penumpang kereta api datang pada sebuah loket dengan tingkat rata-rata 20 penumpang per jam. Misalkan rata-rata setiap penumpang dilayani 2 menit. Makanya yang dicari itu ada probabilitas cepat pengantri, rata-rata banyaknya pengantri, rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem, lalu rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri. Lalu untuk mengerjakan soal ini, bisa dicari dulu buat lambdanya itu adalah 20 penumpang per jam. Lalu buat mu-nya itu 60 menit per 2 penumpang per menit, sama dengan 30 penumpang per jam, sehingga R sama dengan lambda dibagi mu sama dengan 2 per 3. Lalu soal pertama, mengenai probabilitas 4 pengantri dalam sistem atau P4, dengan rumus Pn sama dengan 1 min R pangkat N. P4 sama dengan 1 min 2 per 3 dikali 2 per 3 pangkat 4 sama dengan 16 per 243 sama dengan 0,066. Lalu rata-rata banyaknya pengantri dalam sistem atau L sama dengan sigma N P N sama dengan R per 1 min R. L sama dengan 2 per 3 per 1 min 2 per 3 sama dengan 2 penumpang. Lalu rata-rata banyaknya pengantri yang sedang antri atau LQ sama dengan R kuadrat per 1 min R. LQ sama dengan 2 per 3 pangkat 2 per 1 min 2 per 3 sama dengan 1,33 penumpang. Lalu untuk mencari rata-rata waktu menunggu dalam sistem yang disebut juga dengan W sama dengan 1 mu dikurang lambda. W sama dengan 1 per 30 min 20 sama dengan 1 per 10 jam sama dengan 6 menit. Lalu ada rata-rata waktu antri yaitu WQ. WQ sama dengan lambda per mu buka kurung mu min lambda tutup kurung sama dengan 20 per 30 min 20 sama dengan 4 menit. Lalu ada proporsi waktu nganggur pelayan atau PO. PO sama dengan 1 min R. PO sama dengan 1 min 2 per 3, 0,33 menit. Lalu ada probabilitas pengantri tidak mendapat tempat duduk jika kursi yang disediakan depan loket hanya 3. PN kurang dari K sama dengan RK.
sama dengan R pangkat K sama dengan N per 3 pangkat 5 sama dengan 0,1317 atau 13%. Jadi dari presentasi yang tadi kami sampaikan, kesimpulannya itu yang pertama, teori antrian membantu memprediksi dan mengoptimalkan waktu tunggu. Yang kedua, menggunakan WOS dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, dalam riset operasional, teori ini tuh penting untuk mengelola kapasitas layanan dan mengurangi biaya operasional. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.